Oh iya 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 nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami Bang Zumba silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu, Oh yang silakan. berasal Boleh dari boleh. Jelas. kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab, tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Bos, Samuel, Saul, tidak ada benar nggak? gereja. Benar nggak, benar nggak bahasaku itu, Bang? Enggak salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Iya, betul. Kristen Tapi berasal dari Lepan, Bang. enggak Lepan itu ada. yaitu Palestina dan Israel. Enggak ada, enggak ada. Loh, abang lucu. Ah, Lu, bilang, kok lucu pula? Di mana? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di loh, mana? bang, Hmm. aduh, macam mana Aduh, aku sama abang? Buka aduh dulu apa? sejarah, bang. Buka dulu sejarah. Sejarah Betul yang enggak? mana? Ya, Kristen enggak usah berasal terlalu dari jauh ke Lepan, sejarah. bang. Yesus aja dulu. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja? Loh, Bait Suci Allah itu gereja, bang. Jangan salah, bang. Nenekmu kiper. Bait suci itu bukan gereja. Siapa Bait bilang enggak suci. Bait Suci? Kamu Itu mau masa dulu Bait Suci itu. dengar. Di Kamu sekarang ngerti kata gereja itu, suci bang. nggak? Kamu ngerti kata Hah? suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, macam mana Aduh. sama Kamu ngerti kata suci nggak? Ngerti nggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing kok bilang aku tempat suci. Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana. Pertama, dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada. Kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia. Kau bilang tempat suci, hah? Saatnya kamu waras kawan. Jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut bang. tempat suci, yang disebut tempat suci tidak ada najis di situ. Paham? Kasih ngomong lah orang, bang. Abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya karena yang saya teman bicara ini neneknya bebek. Hah? Hah? Berarti abang yang bebek ya? Kamu oh yang meme. Oh meme. Tempat suci ngerti nggak tempat suci? Bang, tempat, aduh. Hah? Ngerti Bait tempat suci nggak? Abang Ya tahu bait suci? bait itu rumah, bait itu rumah. Bukan, Suci itu kodes. Kodes itu tidak ternoda, tidak ada bang. hal-hal yang tamek di situ. Nggak ada najis. Itu tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong, bang. Abang jangan ke pantat bebek dulu ngomong. Aduh, jangan. Ditanya ngerti suci nggak dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana aku mau menjawab, abang terus potong. Harus dapat apa, abang terus potong. Udah kalau mau nangis di gereja bang, jangan di sinilah. Bang, Ya. kalau debat sehat lah, bang. Iya saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih, bang. Nah, bersih. Orang berkulup itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Orang tidak bersunat. Ya, abang cerita sunat. Ya, kalau masa sunat, kalau sama kami bang sunat, bang, bukan diwajibkan. Ya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena Apa artinya, bang? Dengar bang. Apa sangkut pautnya, bang? Burung abang sama apa? Sama ibadah? coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar bang, apa artinya bang burung sama rumah ibadah bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya, Biblenya orang Yahudi. Karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh. Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatanmu yang keji itu hai kaum Israel. Mikrofonku jangan dimati-matikan lah. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulup masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim.
Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu Mikrofonku jangan tempatnya Yesus? dimatikan lah bos. Mikrofon. Oke? Abang ini Paham ya? mati-matikan. Mikrofonku terus Jadi dimatikan. gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait Jangan suci. tempat tak bebek. Aduh. Gereja Tempat tak itu bebek bukan dulu, Bang. bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu Bang, artinya apa? abang agama apa, Rumah najis. Bang, Ya Pak. Apa? tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya. Camkan itu. tak Ge- enak gereja- sih debat. Mikrofonku harus dimatikan kreator terus. Jangan dimatikan, teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu. Silakan Anda bantah. Bang, Iya. abang agama apa bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah? Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, saya juga Muslim. Kenapa abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenek Abang pakai otak Mukiper, enggak? Nenek Mukiper, di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka abang dulu asal usul sejarah Kristen bang. Oke. Oke. Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang, Bang. asal usul dan sejarah Kristen buka abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen bang? Baru abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11:26 di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus Nah, disebut Kristen. Bang. Paham kau? Oh bang, yang aku Itu suruh dalil. abang buka. Itu Mulut dalil. abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku Itu suruh abang dalil. buka. Buka Itu abang dalil. dulu. Coba Asal kau usul agama tunjukkan Kristen, Bang. dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana? Izin aku keluar, Saya izin bisa aku keluar, aku menunjukkan harus memegang dalilnya. mikrofonku. Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11:26, murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24:5, Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Kabur. Nggak ada. Kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Share. Ya, Nomor sebentar, mana, share? sebentar Bunda Rama. Sebentar Bunda Rama. Nah, Jadi silakan. teman-teman rangkuman hari ini mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanakh, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi, Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu, ya. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu, ya. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah.
Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulub dan pamer paha dengan rok seksi. Sekian, Cum. Mantap lah dek, bah. Oh. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. Halo. Share. Share. Ya, ya. Halo. Halo. Iya, Bang. Siapa Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat semangat. Ini bahasa Koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Ya, malam. Malam. Daripada Malaysia ya. Ya, Saya ingin bertanya, Mas. ya silakan. Kok Kristen ya Bang ya? Share. Iya, tanya dulu benar. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, kami tidak meniadakan karena kami bukan Kristen dan Taurat bukan untuk kami. Kan gitu. Jelas itu. Ya, tapi itu menurut Islam, Yesus itu ialah Kok menurut Islam? Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen, Yesus itu Enggak. Tuhan. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan, Lah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai oke, Mas. utusan. Mas. Dengar sini, Mas. Oke. Itu Yohanes 17:3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Nah, sekarang nih Abang Zuma sebagai Tuhan. Contoh. Lo kok jadi saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Parah ini. Iya, contoh. Jangan. Kok contoh pula? Sebagai contoh, Bang Zuma adalah Tuhan. Harus kerjaan surga. Bagaimana Abang nak bagi turun Abang punya apa nama? Untuk menurunkan Anda punya ajaran kepada manusia. Ya, saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk Roh suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam Melalui Islam. Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kuutus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Enggak bisa dicontohkan kayak gitu, enggak boleh. Contoh. Itu namanya ini fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Enggak boleh mengumpamakan Tuhan itu dengan Tentang manusia. Tuhannya manusia, dia nyontohin ke manusia, ke Bang Zuma. Enggak boleh. Tuhanmu aja, Bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya, halo Paman. Gimana, Bang? Dengerin ya Bang. Ya, saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Zuma. Ya, sama-sama Bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut, share. Lanjut. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya?
Ya itu yang saya ngomong tadi Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Tuhan Yesus sendiri berkata, melalui Roh. hei, Dia jangan adalah gila, Tuhan. jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini Anda sekarang belum- sudah tahun Anda belum 2025 paham. dengan Anda belum paham habis Anda yang dalam tidak Alkitab paham, Kristen. Anda yang tidak paham Anda karena belum- Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Pakai otakmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi Mas. Gile. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Kamu Bahlul kau gile. itu. Kamu itu Eh, bercakap emosi. sebab itu Kami enggak. Aku sudah masuk terbiasa ke- menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu. Terlatih saya. Mau yang Itu pakai tampil emosi, Mas. lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Suma gitu loh. Senggol dong. Enggak Gitu. profesional itu. Enggak pakai. Oh, enggak apa-apa. Kau mengatakan saya emosi terserah. Yang penting tujuan saya sampai. Apa itu? Islam itu- Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Itu paham kau? Coba. Islam itu dari- Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata Nah, kamu itulah. kan Oh, belum ya baca sudah. kitab Kristen. Kalau begitu, saudara Cer, supaya kamu itu mantap, kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak kuterapi kau. Selama otakmu masih belum normal, kuterapi siapapun kau datang ke sini. Kuterapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya sebagai Tuhan. Kan bahlul. Udah berapa waktu bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang Andi. Malam Belum ini. ada. Masih bocor halus semua ya? Iya. Bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan, ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu, di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalau palapko mi gurunda. Lebih Iya, enggak masalahnya tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuman 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah, sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Cuma Susah itu mereka. Susah kali kenapa mereka nggak ini bisa untuk belajarnya diwariskan. Al-Quran? Kenapa mesti Aldi belajar? Kristen. Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Oh, Kenapa nggak mama belajar Al-Quran? Kenapa belajar kitab? Itu ambil Al-Quran tuh ambil kitab imannya dari mana? Kenapa Ngomong Aldi? apa? Aldi? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhanmu apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh. Masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang, abang-abang. Iya, apa itu keluhannya? Loh kenapa diturunkan? Coba nurunkan itu, coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih bendera sama moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyuma turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, Silakan Aldi, buka mic mu Aldi. apa keluhanmu nak? Kebanyakan bocor halus sih. Akang ini kemati, durka Akang. Ini hotel ini kalau debat kerjanya apa?
Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini, mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Waduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Mbak Juma? Detik Menit ke- ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma melomba aja, percuma. Oh dia lagi markir di sirkuit nih. Markir dia. Kita sampai Henry, selamat malam, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Muslim ya. Iya, Apa disampaikan Bang? mau bertanya aja Bunda. Ini waktunya diskusi nanti Bang ya, nanti ada time-time tertentu, waktu-waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi Gurunda dengan Kristen ya Bang ya, nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan. La ilaha illallah. Lukas, silakan. Kristen ya Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada, silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, Baik. nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus. Ada dalilnya, Bang? Tolong Ada. menjelaskannya. Matius 15, Matius 7 nomor 15. Coba Anda baca. Bentar ya, Bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Bentar, saya mute dulu ya. Matius 7 Oh, ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. ya, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut Abang gimana ini, Bang? buahnya itu ajarannya kan. Nah, ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas di Bunda, jelas. Kedengar, sorry tadi dari Iya. mute. Gimana? Saya konsep dulu ini masalah ini, saya pelajari dulu ya. Saya belum paham benar nih. Saya bertanya satu kali lagi boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan tapi disatukan, oke ya? Boleh. Isa dan Yesus dan Isa itu satu ya? Menurut Abang sama atau tidak? Terus benarkah umat muslim memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih ya. Bila sudah cukup, saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami, Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu,
Kami beriman kepada Al-Quran dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Dengan demikian, berdasarkan klaim daripada Bible, ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi. Tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau. Lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu rupa-rupanya di nomor 30 sampai nomor 36, rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idang husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirin, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Singkat, padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya silakan. Ada silakan. waktu nanti saya naik lagi. Atau bertanya lagi boleh. Jangan boleh. Jangan gimana ya? Jangan tidak dinaikkan. Iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Abang. Moga panjang umur. Terima kasih. Amin, amin. Makasih saudara, makasih.
nggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya, betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat, Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu, bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya kan. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya. Waduh teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa ataupun amuba. Alangkah indahnya kau tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik tadi. Masya Allah. Baik, brother. Luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya. Ya, saya ingin bertanya, boleh brother? Boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Ya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya. Saya Kristen internasional ya, supaya kamu tahu. Iya. Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. Ya. Asal usul nama Allah Tuhanmu. Ya, Allahmu dan Allah saya, supaya kita dapat pandangan, ya. Iya, iya. Baik. Baik. Matius, saya bawa dalilnya. Matius 1 ayat 21. Ya. Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan lidah Nabi bunyinya. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya
Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya? Baik. Nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa Ya, itu? jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang, baik. coba Anda Ya. baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya. Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya. Oh, iya. Baik. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan. Lidah Nabi bunyinya. Immanuel yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya. Itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan Di kalau gitu ya. dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus ku dengar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Bang. Bang. Oh, iya. Iya. Baca Markus 1 nomor 1, baca, Bang. Abang yang baca yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Nggak ada yang mute Bang, jangan fitnah. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya. Supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan. Ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu. Tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu. Ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh.